Bab 3797. Setengah helai bulu. Artinya, jika dirinya tidak mengambil keputusan, setelah beberapa jam, kelebihan dari energi bintang fajar di cincin ini akan bocor. Sekarang dirinya bersembunyi di ruang memurnikan obat, dan beberapa jam itu setara dengan waktu pembakaran satu dupa di dunia luar. Sudut mulut Erik berkedut beberapa kali, tidak menyangka ruang memurnikan obat juga akan membawa efek negatif bagi dirinya. Tinggal kemudian petualangan atau masuk dengan aman. Tampaknya mempertahankan segel transmisi adalah keputusan yang paling aman. Namun dalam waktu yang singkat, Erik memutuskan untuk tetap tinggal dan mengambil risiko ini. Keputusan ini juga tidak termasuk sulit. Tujuan dirinya bukan hanya untuk masuk rapat terbesar, tetapi juga berjuang untuk naik ke puncak rapat terbesar, seperti yang dikatakan Tuan Galaksi, untuk mendapatkan warisan Dewa Bintang. Jika langkah pertama saja takut-takut, maka selanjutnya hanya akan semakin sulit. Bersenandung. Energi bintang fajar mengalir ke dalam pola cahaya, formasi teleportasi di bawah segera menghilang. Setelah membuat keputusan, berarti Erik benar-benar kehilangan kesempatan untuk meninggalkan hutan pagi kabut. Namun, Erik tidak akan menyesal setelah membuat pilihan. Ketika pola cahaya perlahan menyala, Erik menyimpan kembali kerohaniannya dan mulai duduk bersila di ruang memurnikan obat, bermeditasi dan memulihkan diri. Melihat Erik mengutak-atik cincin perunggu terlebih dahulu, lalu berlatih dengan tenang, kabut putih memenuhi kepalanya, iblis Fu tercengang. Bocah Erikin ini benar-benar sangat berani. Ribuan roh binatang mengelilingi di luar. Ternyata kamu masih bisa lanjut berkultivasi. Waktu berlalu perlahan, setelah tinggal di ruang memurnikan obat selama 1 hari penuh, Erik membuka matanya lagi. Kelelahan akibat berlari jauh sebelumnya telah hilang, bahkan luka dari serangan balik dari tubuh Taois sebelumnya juga telah pulih. Jika situasi ini berlangsung selama beberapa hari, maka tingkat kultivasi dirinya dapat pulih sepenuhnya. Hal ini juga membuat Erik menghelakan nafas dengan penuh perasaan. Teknik dari ilmu tiada dua sangat mudah digunakan, tetapi tidak boleh kelebihan menggunakannya. Sebelumnya sudah mencoba yang terbaik di Pulau Darah, meskipun terpaksa melakukannya, tetapi pada akhirnya dirinya menyerap begitu banyak cairan spiritual kolam suci, menggunakan waktu berhari-hari, tetapi hasilnya belum pulih sepenuhnya. Tanpa cairan spiritual, dirinya bahkan tidak tahu harus istirahat berapa tahun. Kerohanian menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, energi hijau masih mengelilingi area ini, tetapi tidak peduli apakah bunga bintang fajar atau roh binatang dengan gigi dan cakar, semuanya telah menghilang. Ternyata benar, tidak peduli apakah tempat itu istimewa atau tidak, aturan terkait binatang roh itu hanya boleh bertahan selama 1 jam tetaplah sama. Namun, meskipun saat ini lingkungan sekeliling sudah sepi, Erik tahu bahwa selama dia berani terbang ke ruang memurnikan obat dan merasakan kehadiran penggarap di sekitarnya, roh binatang itu akan segera muncul kembali. Jadi dirinya lebih baik tetap di sini dan tidak keluar. Pikirannya berputar, Erik mengendalikan air Reiki Sky Eater, menyeret teknik giok, bangkit dari tanah, dan perlahan terbang tinggi. Meskipun kekuatan tempur ribuan Sky Eater buruk, tetapi menyeret teknik giok seukuran tapak besar itu tetap tidak masalah. Gemetar dan terbang ke ketinggian 2 atau 3 meter di atas tanah. Setelah itu Erik memerintah lagi, air Reiki Sky Eaters ini terbang ke depan dan perlahan-lahan terbang menuju tepi tanah berbahaya. Ternyata benar, selama tidak ada aura di luar, roh binatang itu tidak akan muncul.
kerohanian Erik diam-diam mengamati sekeliling, tidak memperhatikan perubahan energi hijau, dan secara bertahap menenangkan pikirannya. Meskipun terbang seperti ini kecepatannya sedikit lebih lambat, tetapi lebih aman. Setelah terbang sejenak, Erik tiba-tiba tertarik oleh cahaya keemasan di samping. Hah, itu. Memutar kepalanya untuk melihat, hanya beberapa mil ke kanan, ada cahaya keemasan samar di atas tanah, yang benar-benar berbeda dari aura hijau yang mengambang di dunia sekitarnya dan cukup menarik perhatian. Namun, jaraknya agak jauh, dirinya tidak berani gegabah memancarkan kerohanian, jadi tidak bisa merasakannya dengan jelas. Di dalam hutan pagi kabut, selain energi bintang fajar dan roh binatang, mungkin tidak ada harta karun lagi. Cahaya emas ini, apakah ada hubungannya dengan roh burung rock sebelumnya? Harus pergi lihat-lihat. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Erik segera menginstruksikan Sky Eater untuk mengubah arah. Ketika mendekati cahaya keemasan, Erik melihat ada bulu yang panjang di cahaya keemasan. Bulu itu seperti pedang kecil, ditancapkan miring ke tanah dengan cahaya keemasan redup di atasnya, dipadatkan menjadi roh burung rock pemohon. Namun, meskipun seluruh bulunya tampak halus, bulu halus di atasnya bergoyang tertiup angin, tetapi sebagian tidak tahu kenapa telah mengering dan menguning, seperti bagian dari cabang pohon yang mati. Merasakan kelemahan dan aura familiar di dalamnya, Erik agak tercengang. Teknik ilmu sihir yang dilakukan oleh Kelvin sebelumnya berkaitan dengan ini. Tak heran jika Kelvin, seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan, mampu melepaskan serangan membabi buta sejauh ratusan kilometer. Sebelumnya dirinya masih bingung, mengira dia memiliki beberapa teknik rahasia yang luar biasa. Rahasianya ada di sini. Walaupun barang ini telah rusak sebagian, namun dapat mengeluarkan roh burung rock bersayap emas, menyebabkan terpancar cahaya keemasan sejauh ratusan mil. Meskipun efeknya hanya tinggal 50 mil, tetapi benda ini masih merupakan hal yang bagus. Setelah mendapatkannya, dirinya tidak tentu dapat memperbaikinya. Erikin, kamu mau ambil bulu ini? Kamu jangan lupa, begitu keluar dari ruang memurnikan obat, roh binatang di sekitar kamu akan bangun lagi. Melihat Erikin sedikit tergoda, Iblis Fu mengingatkan. Bulu ini seharusnya menjadi harta yang bagus, sayang sekali jika aku tidak mengambilnya, dan setelah mendapatkannya, aku bisa mengebor ke ruang ini. Erik mengangkat alisnya. Demi barang ini, mengambil sedikit risiko juga tidak apa-apa. Dengan adanya ruang memurnikan obat dan air Reiki, Sky Eater di sana tidak akan mengambil terlalu banyak risiko juga. Begitu mengatakannya langsung bertindak, teknik giok perlahan-lahan terbang ke sisi bulu emas, kemudian perlahan-lahan mendarat. Merasa tidak ada gerakan di sekitarnya, Erik tiba-tiba terbang keluar dari ruang memurnikan obat. Dengan jentikan tubuhnya, lapisan tebal dari Reiki beredar di tangannya, kemudian bergerak ke arah bulu emas dan meraihnya. Wow! Erikin sedikit mengernyit, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, roh burung rock di atas tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan marah. Tampaknya benda ini memiliki jiwa dan penuh dengan perlawanan terhadapnya, seperti tidak ingin dibawa pergi. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dan mendorong kembali ke arah Erik. Slap. Erik tidak ingin memaksa dan melukai bulunya, jadi dia membiarkan tubuhnya terbang. Selama proses ini, tanaman hijau di sekitarnya juga mulai memadat, bunga bintang fajar muncul kembali, puluhan roh binatang juga muncul. Erikin, cepat! Iblis Fu berteriak. Gerakan kultivator di sini akan terus menyebar ke kejauhan. Pertama-tama roh binatang di sini akan terganggu,
Jika menunda beberapa saat lagi, maka roh binatang yang lebih jauh juga akan bangun kembali. Bulu yang kecil berani meneriak padaku. Erik bersenandung dengan pelan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia terbang menuju bulu itu lagi. Kali ini, sebelum burung rock dalam cahaya keemasan bertindak, lengan Erik terbungkus seberkas cahaya merah. Bersambung.